Anda kembali di ID Sore bersama saya, Aya Nufus. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, pemirsa, kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang AS dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Iran Amerika Serikat kembali memanas, pemirsa. AS klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Amerika kembali saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ia juga mengecam pemerintah Iran dengan menyebutnya gila setelah kedua negara saling serang. Trump mengatakan para negosiator AS dapat melanjutkan pembicaraan jika mereka menginginkannya, namun ia menilai hal tersebut buang-buang waktu. Fire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Sementara Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf merinci pelanggaran utama pada MOU atau Nota Kesepahaman oleh Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Ghalibaf menyebut bahwa AS telah melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz. AS juga disebut terus melontarkan ancaman serangan lanjutan. Kemudian ia menyebut Amerika Serikat kembali berlakukan sanksi terhadap sektor minyak Iran, peluncuran serangan ke wilayah selatan Iran, hingga masih berlanjutnya serangan agresi militer Israel. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. AS mengklaim bahwa Iran meluncurkan serangan ke kapal komersial di Selat Hormuz.
Kemudian AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini patroli di perairan Timur Tengah. Patroli ini pemirsa untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Pemirsa, peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Sebelumnya pemirsa, ribuan orang berkumpul di makam Imam Ali pada hari Rabu untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kota suci Najaf, Irak. Ribuan pelayat berdesak-desakan mengarak peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diselimuti bendera Iran. Prosesi pemakaman ini dimulai Rabu pagi di area jembatan Kufa sebelum melewati kota. Upacara pemakaman di Najaf berakhir setelah peti jenazah Khamenei tiba di komplek makam suci Imam Ali bin Abi Thalib. Kerumunan warga juga mengiringi truk yang membawa peti mati Khamenei bersama beberapa anggota keluarganya. Beberapa pelayat juga terlihat mengibarkan bendera Irak dan Iran, menandakan kedua bangsa tersebut memiliki darah dan jiwa yang sama. هذا التشييع المهيب للسيد الخامنائي الشهيد يعبر عن تمسك ووحدة الأمة الإسلامية ورفضا لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وأن هذا التشييع في إيران وفي العراق يدل على أن السيد له مكانة في المجتمع الإسلامي، في المجتمع. Setelah upacara di Najaf, jenazah Khamenei dijadwalkan akan dipindah ke kota Karbala. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini dijadwalkan berakhir pada hari ini di kota Mashhad, Iran Timur Laut, tempat Khamenei akan dimakamkan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari. Putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Pemirsa, polisi sebut oknum penyelenggara negara diduga terkait suap, tindak pidana pencucian uang serta korupsi di 3 kasus besar. Kami hadirkan informasi saat lagi, tetaplah di iNews Sore.